Apa bae yang melewatinya sobek. Wah, ini daun melintasinya sobek, kain melintasinya sobek, baju melintasinya sobek, terbolongi. Bingung Nabi, ini ada kayu yang bisa merusak apa bae ini? Apa kata baginda Nabi? Apa ini wahai Jibril? Hadza mathalu aqwamin min ummatika yaquduna 'ala tariq fayaqta'unahu. Ini orang-orang yang sering merampok di jalanan. Mengawali pagi ini selain dengan ibadah, maka ada dua hal yang harus kita awali, yaitu jangan sempat ada kekecewaan dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Maka banyak orang yang bangun subuh ini merasa kecewa, apalagi dengan Allah. Artinya bangunlah pagi ini dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang ditentukan oleh Allah, ya. Sekalipun kondisi kita mungkin termasuk orang yang paling susah di muka bumi ini, maka jangan pernah ada kecewa. Seperti Uwais Al-Qarni, ya, hidup bersama orang tua yang sakit, tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, ya. Bahkan dia adalah orang yang paling dipandang hina oleh orang-orang di sekitarnya sebelum Rasulullah mengangkat derajatnya. Tapi setelah Rasulullah mengangkat derajatnya, orang Yaman merasa bangga punya Uwais Al-Qarni. Padahal dulu mereka mencaci maki siapa? Uwais Al-Qarni. Tapi beliau tidak pernah mengawali hidupnya dengan su'uzon kepada Allah, senantiasa dengan husnudzon. Sebagai sedikit cerita tentang Uwais Al-Qarni, ketika ibunya berbisik kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, ibu begitu rindunya ingin berangkat haji seperti orang-orang. Padahal ibunya tidak minta, ibunya cuma bilang betapa ibu rindunya ingin berangkat haji dan umroh. Kalau memang dirizkikan, mudah-mudahan tahun ini kita bisa berangkat. Kira-kira kalau kita jadi anak seperti Uwais Al-Qarni itu gimana? Apa mak ni buta tak nengok kalau kita disarok? Ya. Payu benar bae permintaan tu. Mungkin kita tidak seperti begitu mungkin, ya. Tapi Uwais Al-Qarni dengan husnuzonnya, ya, dia tidak sampaikan itu kepada ibunya. Dia tidak sampaikan itu kepada siapa? Kepada orang yang berbisik di telinganya. Lalu Uwais Al-Qarni minta petunjuk kepada Allah, mak mana nih caranya? Akhirnya dia beli lembu yang mungkin umurnya masih sedang. Dia gendong naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, sampai tetangganya, masyarakat di sekitarnya bilang Uwais Al-Qarni sudah kehilangan akal, gila maksudnya, ya. Sampailah lembu tadi menjadi besar dan berat. Lembu, ya, besar dan berat, sehingga 1 bulan penuh gagah Uwais Al-Qarni. Lalu ketika musim haji tiba, ibu-ibu, Uwais Al-Qarni dengan modal 1 keledai untuk dibawa barang, lalu dia menyediakan tempat gendongan untuk menggendong ibunya berangkat dari Yaman melaksanakan haji. Ini orang paling susah, ya. Tidak ada rasa keluhnya dengan siapa? Dengan Allah. Makanya Fahmi mengajak apa baik. Sesusah hidup kita ini aku minta jangan sampai kita ada suuzon kepada Allah. Sekalipun aku tahu rai-rai kamu ini rai-rai buntu galau, ya. Jadi ya, ketengokan aku yakin hari ini yang lagi ditagih hutang, ya. Hari ini yang nak bayar ini, hari ini yang nak ini, husnuzon saja sama Allah, ya. Husnuzon saja sama Allah. Anak yang masih bermasalah, ya, ada punya keluarga, husnuzon saja sama Allah, ya. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah derajatnya.
Dan bersyukurlah Bapak Ibu mengawali ini dengan sholat. Mudah-mudahan sholat subuh ini tanda husnuzon kita sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ini kitab As-Sirajul Wahhaj. Ini ada 9 kitab di dalamnya tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ya, tentang ini kumpulan, walaupun kitabnya kecil begini, tapi ada 9, bukan ada 9. Ya, ada sekitar 7 atau 8 yang bercerita khusus tentang apa? Bahkan 9 di sini ya. Cerita tentang apa? Isra dan Mi'raj, kumpulan sekian banyak riwayat. Kita baca salah satu kitabnya yang disusun oleh seorang ulama besar bernama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Makki. Thumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqa. Setelah beliau melewati beberapa cerita, beliau datang ke satu kaum yang dari wajahnya terbungkus dengan riqa, dari belakang terbungkus dengan riqa. Riqa itu ibu-ibu penutup. Muka sampai kakinya tertutup, belakang sampai kakinya tertutup. Yasrahuna kama tasrahul ibili wal ghanam. Ini mungkin mukanya ya. Ada riqa lah pokoknya yang menutupi mereka. Mereka ini berangkat berjalan kulu-kilir, kalau bahasa kitanya, seperti kulu-kilirnya onta dan kambing. Tahu dewek kambing kalau kulu-kilir, makan situ, makan sini, makan situ, makan sini ya. Mana yang ketinggalan hijau dimakan. Jangan tulah ambal nih tertegak di situ, dikiranya rumput pula ini. Ya, mana yang hijau laju. Wa yaquluna ad-dhari'a waz-zaqum. Lalu apa yang dimakan oleh siapa? Oleh onta dan kambing ini? Mereka makan sesuatu hal yang dhari'. Apa dhari' itu? Ya, ibu-ibu, dhari' itu sesuatu hal yang penuh dengan tajam-tajam, ya, yang berduri-duri. Waz-zaqum, sesuatu hal yang pahit. Kemudian yang ketiga waradfa. Apa radfa itu? Makanin kerikil-kerikil jahannam. Ya. Wa hijarataha, dan batu-batunya. Faqala man haula ya Jibril, siapa orang yang seperti ini? Ya, siapa mereka ini? Kok ada riqanya, kemudian makani makanan yang mohon maaf tidak mungkin kita bisa makannya. Ya. Zakum itu buah yang yang pahitnya luar biasa, dimakan oleh dia. Wal haula alladzi la yu'adduna shadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullahu syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak membayar zakatnya. Tuh. Nah, jadi berejola yang punya kewajiban zakat mal, Kak Asep, jangan cengar-cengir. Ya. Yang zakat fitrah bayarlah. Yang belum tahun kemarin tidak bayar zakat fitrah, bayar hutang itu sebelum kejadiannya seperti ini ya. Atau kita ini sedekah, kita sedekah itu kan ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu disebut apa namanya? Zakat. Zakat itu ada 3, zakat badan, zakat harta, ya, zakat harta, zakat 2, zakat harta, zakat badan. Zakat harta sumbernya macam-macam. Ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari barang dagangan, ada yang dari barang simpanan. Tuh, itu kalau kita bicara zakat. Tak saya jelaskan panjang lebar, nanti panjang karena kita nak cerita dulu. Intinya kalau ibu punya tanaman, punya sawah, di situ ada zakat tumbuhannya. Ya, kalau ibu punya peliharaan kambing, ya, di situ ada zakatnya. Ibu-ibu punya peliharaan sapi, ada zakatnya. Kalau jangan ngambil untungnya baik, ya, jangan ngambil untungnya baik. Apalagi yang punya barang dagang, besi, paku, semen, dihitung tuh Jok, ngambil jual-jual baik, ya, dalam hitungan setahun. Kalau dak, nah Kak, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan ini yang aku bilang, Nabi bukan dengar cerita, tapi langsung hakul yakin. Beliau ainul yakin. Nah, kalau kita dengarnya ini namanya apa? Ilmul yakin. Tapi kita dengarnya dari siapa? Dari baginda Nabi.
melalui para ulama-ulamanya. Ya, melalui siapa? Para ulama-ulama. Dan inilah yang disebut dengan ulama yang menjaga amanahnya. Tidak dikurangi sedikit pun ceritanya. Ya. Tsumma ata ala qaumin baina aydihim lahmun nadij. Datang lagi ke satu kaum yang di tangannya ada dua daging. Daging mentah sama daging masak. Ada dua daging di tangannya, ya. Jadi dia di tangannya ada daging masak, kemudian di panci ada daging mentah. Khabis, lah mentah menjijikkan lagi daging itu. Faja'alu ya'kuluna minan na'il khabis wa yada'una an-nadhij at-tayyib. Mereka ya makan makanan daging yang mentah dan menjijikkan tadi, lalu meninggalkan makanan yang masak. Faqala ma hadza ya Jibril? Apa ini ya Jibril? Qala hadzal rajulu min ummatika. Ini adalah laki-laki dari umatmu. Takuna indahul mar'atul halalu thayyibah. Punya istri yang halal, punya istri yang cantik, punya istri yang dihalalkan oleh Allah. Fayati mura'atan khabithatan. Tapi sayang datang kepada perempuan yang Allah haramkan. Ini berzina. Ya, fayabitu indaha, maka dia tidur dengan perempuan yang haram ini hatta yusbiha, sampai subuh. Wal mar'atu taqumu min indi zawjiha halalan thayyiban fatati rajulan khabisan fatabitu ma'ahu hatta tusbih. Atau perempuannya yang berzina dengan laki-laki yang lain, maka jangan heran nanti mereka di mana? Di akhirat makani daging-daging mentah yang busuk tadi. Tuh, itu perumpamaannya. Bapak sanggup tak makan daging sapi tadi malam mentah-mentah? Hah? Kalau aku tidak, ya, ditawari otaknya be, yang tadi malam aku agak berat. Apalagi ini, masya Allah. Hati-hati nih, ya, hati-hati. Makanya ibu-ibu kita jagolah, ya. Kalau kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang saya dengar dari beberapa ceramah beliau, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, perzinahan ini bersumber dari mata kalau, ya, kebanyakan kita nengok perempuan yang buka aurat, makanya jagalah mata. Apa sebab? An-nadhratu sahmun masmum. Mata ini penuh dengan panah yang beracun, ya, ya, bukan apa-apa, ya, namanya lanang normal. Ya, nengok barang terbuka tuh dredeg lah itu. Ada kauri. Oh, kauri lagi wirid. Ya. Ada Pak Sudarso. Apalagi di kantor beliau nih, staf-staf cantik-cantik, kadang-kadang mening kepala beliau. Nah, itu bukan main-main. Ya ibu-ibu, saya ini guru, ngajar anak-anak 3 SMA. Ya, ini anak-anak 3 SMA ini masih muda, cantik-cantiknya. Ibarat mangga tuh masih baru mau dipanen. Kalau tidak jaga mata susah, Pak. Ya. Makanya kalau setoran Quran sama saya harus pakai mukena. Harus pakai mukena. Kenapa? Apa sebab? Biar nengoknya cak pocong. Ya. Coba kalau setoran Quran dengan pakaian cantiknya, ya, dengan pakaian ini, wah, luar biasa Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, kita jangan menghina orang yang poligami, ya. Karena dia kepengen makanan yang halal. Ibu-ibu jangan lagi marah dengan aku, bukan. Dibandingkan dia harus seperti ini, ya. Karena orang yang berpoligami itu dia yang punya alasan tersendiri buat dirinya. Ya. Baiklah, kayak panjang gue ngomong poligami, ibu-ibu lagi ninggalin aku kayak. Ya. Ya, yang jelas siapapun yang poligami bagi dia punya jalannya sendiri. Nah, mana yang lebih bagus dibandingkan dengan orang yang berzina tadi? Kalau yang poligami mungkin tetangga nyacinya, mungkin orang-orang nyacinya, tapi Allah enggak. Kecuali kalau orang yang berpoligami itu berpoligaminya tidak dengan syariat Allah. Istri yang pertama ditinggal itu bukan poligami, itu namanya nak lemak dewe, ya. Nah, itu. Baiklah. Nah, kan ibu-ibu mulai tak senyum lagi dia. Ya. Baik. So, yang berikutnya, thumma ata ala khashabatin ala tariq la yamurru biha thabun wala syai'un illa kharaqathu. Datang kepada satu khashabah. Khashabah itu kayak
kayak kayu atau apa, kalau dalam kamus itu macam-macam artinya. Bahkan termasuk khosyabah itu apa namanya, kayu yang untuk mengangkat wong mati itu apa namanya, semacam kayu keranda. Ngeri kan tak kayu keranda itu? Ini di jalan kayu keranda, ditaruh di masjid, berarti ngeri. Tapi sekarang lah keren, bukan lagi kayu, apa namanya, pakai stainless, makanya tidak mengerikan. Ya, dulu kayu, nih kayu di tengah jalan, apa baik yang melewatinya sobek. Wah, ini daun melintasinya sobek, kain melintasinya sobek, baju melintasinya sobek, terbolongi. Bingung Nabi, ini ada kayu yang bisa merusak apa baik ini? Apa kata baginda Nabi? Apa ini wahai Jibril? Hadza mathalu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariq fayaqta'unahu. Ini orang-orang yang sering merampok di jalanan, yang sering malak-malak wong ini. Jadi ini, ya, begal-begal nih. Ya. Tuh, begal-begal. Ya, jadi begal-begal, rampok-rampok itu Nabi Muhammad lihat langsung kehinaan mereka. Begal itu kan ada yang begal resmi, ada yang begal tidak resmi. Yang begal resmi kamu tahulah dewe, ya kan? Ini yang galak motong-motong tengah jalan. Ya, ada begal resmi, ada begal tidak resmi. Makanya Kak Sudarso hati-hati, jangan jadi begal yang resmi. Jangan cengar-cengir, serius aku nih. Ya. Tuh, ya, masya Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, wala taq'udu bi kulli sirat, jangan galak nongkrong di jalan, kata Allah. Ya, tu'iduna, sehingga kamu membuat ancaman bagi orang lain. Wa tasudduna an sabilillah, lebih parah lagi kita menjadi orang yang apa? Bertentangan dengan Allah, membunuh, merampok. Apalagi merampok zaman sekarang, Bu, Pak, bukan lagi untuk makan, untuk narkoba. Ya, tuh, untuk narkoba, untuk untuk apa lagi? Untuk barang-barang haram. Tuh sopir-sopir tuh kasihan tuh, ninggalin anak bini mereka. Tapi kadang-kadang sesuatu hal yang menimpa itu tidak lepas dari dosa juga. Ya, karena sopirnya berdosa, ditimpa dengan uang yang berdosa pula. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Tapi mudah-mudahan sopir-sopir yang ada di sini dijaga oleh Allah. Amin. Ya. Tuh. Berikutnya ini saya cerita, ini yang penting isi ini saya bacakan, ya. Wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqamul hijarah. Ada orang yang dilihat oleh Nabi berenang di sungai. Sungainya dari mana? Dari darah. Sambil berenang di sungai dari darah tadi dilempari dengan batu. Pak, yang namanya darah tuh kental apa encer kira-kira? Kental. Bukan cak sungai biasa. Ini orang lagi mandi sungai yang dari darah sambil dilempari batu. Faqala ma hadza ya Jibril. Wahai Jibril, apa ini? Faqala hadza mathalu akilir riba. Inilah contoh orang-orang yang makan riba. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini boleh mengelola uang, tapi dengan syariat Allah. Contoh di sini, misalkan Pak Bambang termasuk orang yang sering dihutangi oleh tetangga. Maka kan kita berpikir, aku ini dihutangi uang terus, duitnya dipakai-pakai, aku juga pengen punya keuntungan. Maka dalam syariat ada yang namanya murabahah. Pak Bambang, saya ini pengen punya motor. Mana motornya? Itu nah, harganya berapa? Ya sudah, aku beli, aku jual dengan kau. Ya, berapa harganya? Dia jualnya berapa? Dia jualnya 20 juta. Aku jual sama kau 27 juta. 27 juta kau bayar kredit. Boleh. Ini dagang namanya. Banyak kok sistem hutang-hutang yang dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita ini kadang-kadang tidak mau belajar, akhirnya banyak ilmu-ilmu ini yang dibutakan oleh Allah dari diri kita. Ya, dari diri kita. Nah, makanya pelajari itu, ada video-video tentang perbankan dari Mesir biar kita paham, ya.
Tapi ingat, jangan mentang-mentang maco riba ini galau-galau nak diharam ke galau. Ya, tentu mengharamkan dengan ada ilmunya. Intinya masalah riba, kalau bahasa kita tahu nganak ke duit. Ya, hati-hati ibu-ibu yang galak jual-jual emas. Ngenjuk tahu bayar aku tuh, ya. Ngenjuk tahu kaget berenang nih di sungai yang terbuat dari apa? Dari darah sambil dilempari batu. Nah, bayang macam mana ngelaknya kira-kira. Ya, lah nak berenang dilempari mulu. Ya Rabbana ya Karim, ya. Yang jelas kalau dengar hadis Nabi itu dengarnya dengan rasa cinta. Oh ya Allah, ini Nabi negur aku. Karena hati-hati Pak, sehebat apapun kita pernah berdosa ini, asal kita taubat dengan sungguh-sungguh. Nih, seandainya kita baru taubat cuma 2 tahun, puluhan tahun kita berdosa. 2 tahun ini kalau kita taubat sungguh-sungguh menghapusi dosa 20 tahun. Serius aku tuh. Ya. Dibandingkan kita 20 tahun beribadah, tiba-tiba 2 tahun kita jadi ahli maksiat. Ini lebih bahaya. Ya. Ini lebih bahaya. Jangan main-main ini. Ya, jangan main-main. Makanya Sayyidina Umar tuh ngapa nangis terusnya, ditangisnya 2. Masa lampau dan masa yang akan datang. Ya Allah, aku takut. Takut. Kenapa? Di zaman Nabi bersama Nabi. Nabi sudah wafat, takut tak bersama Nabi. Jadi tangisan kita tuh 2. Dosa kita yang lalu sama kekhawatiran kita. Makanya ya Allah, berterima kasih saya karena sudah menjadi ahlus sholat, sudah galak ke masjid. Tolong ini dijago ya Allah. Gitu. Sampai malaikat Israel diutus kepada kita semua. Makanya bapak-bapak, 2 mintanya, jangan cuma minta ampun yang pertama baik, minta dijago sampai ujung hayat. Karena ingat, 20 tahun berdosa sekalipun, kalau 2 tahun kita tobat, bukan cuma 2 tahun melah, berapa baik. Kan ada tuh riwayat hadis Nabi. Ada orang yang baru taubat, ya, baru taubat, datang ke mana? Ke satu ulama, ente harus hijrah, kata dia. Kalau kepengen taubat harus hijrah, ninggalin kawan-kawan kamu, baru taubat kamu bisa dianggap taubat. Naiklah dia pergi ke satu daerah, di tengah jalan ninggal. Ini belum sempat ngamalin apa-apa, baru terdetik di hatinya nak taubat, nak kembali kepada Allah, gitu loh. Di tengah jalan meninggal. 2 malaikat ribut, bertengkar. Yang sikok ngomong di ahlul jannah, yang sikok ngomong di ahlul nar. Nah, malaikat ini bingung menentukan kemana. Yang sikok, dah dia lah taubat. Lom, jarak dia untuk tempat dia taubat belum nyampe dia. Akhirnya sibuklah 2 malaikat tadi nyari meteran. Pergilah ke toko Abin Alin. Nah, ini tak kati riwayatnya, ini ngarang-ngarang aku be. Ya. Diukur, sat. Ternyata jarak dia ke tempat taubat tadi lebih dekat. Maka kata malaikat apa? Min ahlil jannah. Itu tuh syafaat tuh. Nak nurutnya belum nyampe itu. Ya. Contoh kita ini ada cerita lagi. Ini biar mantep kita ini bertobat, jangan ragu-ragu. Ada 2 adik beradik. Ini 2 adik beradik. Yang sikok ahlu ibadah. Yang sikok, wah, mabok, berjudi, belago, berzina, galau-galau lah. Susah nak nyebutnya. Satu malam, adiknya yang berdosa tadi berpikir, ya Allah, alangkah hebat kakak aku, ya. Nengok aku berzina, nengok aku mabok. Idaknya dia pun tergoda hatinya luar biasa, ya. Tapi kakaknya yang dibawa lain lagi. Sholat sepanjangan aku nih. Ibadah sepanjangan, nahan hawa nafsu. Apa yang mau jadi bawah? Ya sudahlah, sekali-sekali lah aku nak nyobo jadi. Nak nyobo berdosa seperti adiknya. Yang adiknya tadi, saya ingin mencoba jalan kakak saya. Adiknya turun dari atas ke bawah, kakaknya nak naik. Tak tahunya ada musibah, tangga ni rubuh, saling bertimpa, dua-duanya meninggal dunia. Akhirnya apa?
beruntunglah orang yang nak taubat tadi, husnul khatimah. Yang tadi, nah itu nasib Pak. Makanya kita minta sama Allah tuh lagi sujud, ya Allah istiqomahkan saya sampai mati ya Allah. Ya, jadi Bapak pesan Fahmi, tangisi dua hal. Apa tadi yang pertama? Dosa kita masa lalu, tangisi yang berikutnya apa? Masa depan kita ini mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Ya, makanya jangan dikira Fahmi yang duduk di sini punya potensi berdosa. Jangan dikira tidak punya potensi, punya potensi. Bahkan bisa jadi ilmu ini menipu saya. Ya, ilmu ini bisa menipu diri saya. Nauzubillah. Doakan, mau doakan kita sama-sama husnul khatimah. Amin. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lanjut ya ceritanya ya. Ini agak cepat dikit. Thumma ata ala rajulin qad jama'a mata hatabin la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha. Kemudian datang ke seseorang yang mengumpulkan ikatan-ikatan kayu bakar. Dia tidak bisa membawanya. Ya, wa huwa yazidu 'alaiha, bahkan ditambah lagi. Faqala ma hadza ya Jibril. Jadi ada seseorang di pucuk pundaknya ni apa? Ikatan kayu bakar, ditambah lagi oleh Allah, ditambah lagi oleh Allah, ditambah lagi oleh Allah, sampai dia tidak pacak mawak, dia tidak sanggup lagi. Apa kata Nabi, kata Jibril, hadzal rajulu min ummatika, ini lanang dari umatmu, takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha, punya amanat banyak tapi tidak dilaksanakan. Aku nengok Pak Sudarso lagi. Ya seperti saya punya amanat santri, ya, tidak dijago, tidak dididik, tidak dibina. Hati-hati. Apa baiklah bapak-bapak yang jadi suami, siap-siap nih. Apalagi yang jadi pemimpin yang rusak, dari presiden, gubernur, di dunia caknya lemaknya, tapi di akhirat nauzubillah kalau sampai jadi seperti ini. Tapi ingat, pemimpin yang adil, makanya ibu dalam satu hadis, pemimpin yang adil itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang senang ke masjid. Nah kita ini kan bukan pemimpin, jadi senanglah ke masjid. Pemimpin yang adil itu derajatnya lebih tinggi. Apa sebab? Karena dia memimpin dengan adil, menegakkan syariat Allah dan memberikan hak manusia kepada manusia yang berhak. Jangan main-main, memberikan hukum yang adil. Tuh, ya, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pokoknya hati-hatilah dengan amanat apa baik. Hati-hati, kaget kita di akhirat ditumpuk-tumpuk aja itu, malah dak kuawo baru nyesel kayak gitu. Ya, baik. Kemudian wa ata ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahum bimaqaridha min hadid. Nabi datang ke seseorang yang memotong-motong lidahnya, termasuk bibirnya digunting-guntingnya dengan gunting dari besi, digunting dewek, tak diguntingnya dewek. Kalau kita ini lemak nyontokannya, menggunting dewek itu pasti penuh rasa takut, dia dewek yang gunting. Kullama quridat adat kama kana, setiap kali terpotong dibalikkan lagi, motong lagi. Jadi sakitnya tidak berhenti. La yafturu anhum, ya, tidak bisa berpaling guntingan itu dari lidah mereka. Dia tidak baca nolaknya. Dia gunting dewek. Man haula ya Jibril. Siapa mereka ini? Haula khutabaul fitnah. Mereka adalah penceramah-penceramah fitnah. Ngapa kamu nengok aku galau? Kena kau mi. Dari tadi kami terus yang kau kena, ini kau kena, kau ajur dewek, kau gunting bibir kau cak kiwan kau ngomong. Kau cak kiwan ngomong neraka, kau dewek ahli neraka. Kau cak kiwan ngajak orang ke surga, kau dewek dah galak ke surga. Kau cak kiwan ngomong. Makanya ibu ngeri nih. Aku rasa tadi galak maconya ini tadi. Nak aku simpan ini tadi. Biar kamu tidak ngatoi aku. Ya, nih penceramah fitnah. Khutbah fitnah. Lebih lagi kalau mereka ini pengadu domba. Hati-hati. Apalagi menyampaikan apa? Ya, hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Allah sekendak perut. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak baca. Makanya ulama itu nak ngomong orang ini ahlul bid'ah atau tidak berat sebenarnya. Zaman sekarang nak nuduh ahlu bid'ah itu mulutnya
apa namanya, serampangan baik. Ya, saya punya, mohon maaf ya Pak, saya belajar dari dulu ngomong Syiah itu, ngomong Syiah, ngomong dia untuk menjadi apa, kafir beda sanggup. Paling banter syad, sesat, paling banter tuh ulama kita. Ya, syad, paling banter. Ya, kecuali yang Rafidhah. Siapa yang Rafidhah itu? Yang memang dia tidak punya rasa hati dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu lain lagi. Karena Syiah itu macam-macam modelnya. Ini contoh saja. Ya. Makanya kita hati-hati nih. Ya. Termasuk saya juga hati-hati. Ya. Baik. Berikutnya ya. Saya bacakan satu lagi cerita. Ya. Sampai dua cerita lagi. Mamarra biqaumin lahum azwarum min nuhas. Kemudian Nabi lewat di satu kaum yang kukunya terbuat dari tembaga. Ini kukunya dari tembaga. Yakhmusyuna bihim wujuhahum, mencakar-cakar muka mereka, wasudurahum, dan mencakar-cakar dada mereka sendiri. Kuku yang dari kuku ini baik kalau nyakar bukan main sakitnya. Faqala man haula ya Jibril, siapa ini yang nyakar-nyakar rai dewek ini? Ya. Faqala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Ini mereka yang galak makan hak orang lain dan ngambil hak barang-barang orang lain, termasuk ngaku-ngaku tanah wong. Tuh. Pak, hati-hati, ndak usahkan semeter, ini sekilan be. Ya, makanya kadang-kadang kita lebih baik ngalah lah. Lajulah kau, kaget kau punya kuku dari tembago, cakarlah rai kau tuh. Ya Allah, ya. Tentu yang dilihat oleh Nabi ini lebih menyeramkan daripada yang difilmkan oleh siapa? Sutradara. Mohon maaf Pak, yang diceritakan oleh TV itu belum menyeramkan tentang neraka. Lebih seram lagi. Ya, kalau tidak percaya, itulah andalan aku Pak. Ya. Baru yang terakhir ini saya ceritakan, yang terakhir ini masih banyak ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya ceritakan lagi. Wa ata'ala juhrin saghir yakhruju minhu thawrun azim. Kemudian datang Nabi melihat satu lubang kecil, tapi di dalamnya ada banteng besar. Ada apa? Banteng besar. Bayangkan Pak, banteng besar jatuh ke dalam lubang kecil. Ya, faja'ala thawr yuridu an yarji'a min haitsu kharaja. Rasul nak balik lagi dari lubang tadi, tapi tidak baca. Fala yastati. Ma hadzal rajul? Qala hadzal rajul min ummatika yatakallamu bil kalimatil azimah thumma yandamu 'alaiha fala yastati ayurdaha. Ini orang omongannya omongan besar tapi dia nyesel. Ya. Tapi tidak baca, balikkan omongannya. Makanya hati-hati kalau ngomong. Kalau nak ngomong tuh mikir dulu, supaya jangan nyesal. Ya, seperti yang lagi viral nih urusan adzan. Mungkin dia tuh terpleset, tapi tidak baca lagi, tidak nari omongan. Tidak baca lagi nari omongan. Nah kemana-mana. Makanya Bapak kalau lagi marah, lagi ceramah seperti saya, jangan terlalu menggebu-gebui kok. Kaget terucap ucapan besar, kita nak nariknya tidak baca. Maka sebagai ilustrasi ya, ada sebuah cerita. Wakila ini dinisbatkan kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada orang yang sering mencaci beliau. Ada orang yang sering mencaci beliau. Kemudian setelah dia lihat ternyata Habib Umar ini tidak layak dengan cacian dia. Lalu dia minta maaf. Minta maaf. Kata Habib Umar, sudah saya maafkan. Tapi hati aku belum cukup Habib. Aku belum cukup, minta maaf baik katanya. Kasih aku kafarah, tebusan dosa. Sudah, tidak usah kata beliau. Sudah aku maafkan. Serius aku minta kafarah kata dia. Ya sudah, kalau kau nak minta kafarah nih katanya. Besok beli kemoceng. Tahu kemoceng enggak? Bulu ayam, apa bahasa kita itu namanya? Bulu ayam lah ya. Kalau bahasa kerennya kemoceng. Beli yang dari bulu ayam. Kaget besok kamu dari rumah kamu ke rumah saya, kamu cabuti sikok-sikok. Oke, siap. Itu saja kata Habib Umar. Siap.
belilah dia kemoceng. Mungkin dibelinya 2 ekor, saking nak semangatnya tadi. Dibelinya banyak, nah dicabutnya pang pang dengan semangat dia nyabut tadi. Alang keringannya jadi apa namanya? Oh, kafarotnya nih tak. Oh, akhirnya ketemu Habib Umar. Habib, alhamdulillah tugas sudah selesai. Belum, kata Habib. Itu tugas pertama. Tugas kedua, balik ini kau kumpulin lagi bulu tadi. Disuruh kumpulin lagi bulu ini tadi. Karena nak kafarah tadi. Siap Habib. Dikumpulinnya Pak, nah dicarinya bulu tadi, tidak tahulah kemana lagi. Datang besok nangis, Habib cuma 3 Habib. Habibnya tertawa. Itulah omongan kau tadi. Kalaulah kesebar, susah kau nak nariknya. Kau sudah memfitnah aku, kau sudah mencaci aku. Makanya ibu-ibu kamu nak ngatoi aku, katoilah ya? Katoilah, tebarkanlah omongan tuh, katoilah. Katoilah laki kamu, katoilah ke tetangga-tetangga tuh. Katoilah bini kamu ke tetangga-tetangga tuh. Seperti bulu ayam tadi, kamu tidak pacak nak nariknya lagi. Makanya kau lagi marah, ya, galau-galau kita yang di sini hati-hati. Kaget kita seperti apa tadi? Banteng yang masuk dalam lubang, hati-hati. Ya, hati-hati. Langsung nangis derdek. Aku mendengar ceritanya derdek. Karena tidak kepikiran disuruh ngumpulin lagi. Menebarinya lemah, dibelinya banyak. Kemoceng tadi. Cakiwan dia, kafaro muda nian. Ya, disuruh kumpulin lagi. Habib, cuma 3 ekor. Kemana aku nak nyarinya? Itulah omongan kita. Maka ini terkhusus untuk ibu-ibu nih yang galak, apa namanya, bercecepeo nih, ya. Apalagi kita ini sering ngomongi omongan yang kita dewek belum nanyo sama dia. Kan baru denger dari Pak Bambang, baru denger dari Pak Bambang. Belum nanyo ke aku, belum nanyo. Ngapa aku marah dengan Pak Bambang? Pak Bambang tahu dewek karena dia dimarah, ceritalah yang buruk-buruk. Ya kan? Tidak diceritanya buruknya Bambang tuh apa? Tidak diceritanya Pak Bambang kenapa sebabnya marah. Pokoknya marahlah dia tuh, pening kepala aku. Nanyo sama kita nih, tanyo, ya kan, supaya tahu apa. Nah, pakailah mulut tadi itu kemercececew di mana baik. Ingat nih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Apalagi kita nak nodu wong ahlu neraka, ahlu bid'ah. Oh, jangan macam-macam. Apalagi yang kita omong ini sampai kepada Allah, dituntut oleh Allah. Kayak